Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pertama-tama perkenalan dulu, nama Ibu Gania Marsha Rahman. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami hak-hak dasar mereka sebagai warga negara serta kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran, siswa diajak untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma hukum yang berlaku, serta terlibat dalam kegiatan sosial yang mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang ketiga, siswa dilatih untuk dapat menyampaikan pendapat dan argumentasi terkait isu-isu kewarganegaraan secara kritis dan konstruktif. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran atau TP. Yang pertama itu, siswa dapat mengenal dan memahami konsep-konsep yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, siswa berpikir logis, kritis, rasional, kolaboratif, dan terampil dalam memahami pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, siswa memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Yang keempat, siswa dapat menganalisis dan memahami kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang kelima, siswa mempunyai substansi hak dan kewajiban warga negara dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang indikator kinerja tingkat pencapaian atau IKTP. Yang pertama itu ada siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan UUD 1945. Yang kedua, siswa mampu memberi contoh konkret penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa menunjukkan kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Yang keempat, siswa dapat menganalisis kasus pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban yang terjadi di masyarakat. Dan yang kelima, siswa melakukan refleksi terhadap tindakan pribadi terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di situ udah Ibu jelaskan. Lalu selanjutnya di sini ada materi tentang menerapkan hak kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama ada pengertian penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua ada hak sebagai warga negara. Yang ketiga ada kewajiban sebagai warga negara. Dan yang keempat atau yang terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di sini menerapkan hak dan kewajiban warga negara berarti menjalankan tanggung jawab dan menikmati hak yang diatur oleh hukum. Yaitu hak warga negara mencakup hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban yaitu mencakup menaati hukum, membela negara, dan menghormati hak orang lain. Nah, keduanya itu saling terkait untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya. Nah, di sini yang kedua ada hak sebagai warga negara, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia diatur dalam pasal 27 hingga pasal 34 Undang-Undang 1945
Undang-Undang Dasar 1445, ada beberapa hak utama meliputi hak atas kehidupan, hak atas pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk berserikat atau berkumpul, dan hak atas perlindungan hukum. Di sini Ibu akan menjelaskan hak atas kehidupan, yaitu setiap warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ada di pasal 28A. Yang kedua ada hak atas pendidikan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, yang ada dalam pasal 31. Yang ketiga, hak untuk bekerja. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di situ ada pasal 27 ayat 2. Dan yang keempat, hak untuk berserikat atau berkumpul. Sebagai warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang ada pada pasal 28E. Dan yang terakhir ada hak perlindungan hukum. Jadi setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, atau kepastian hukum yang adil yang tertera pada pasal 28D. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kewajiban sebagai warga negara. Nah, di sini warga negara juga harus memiliki kewajiban yang dipatuhi. Di antaranya menaati hukum. Yang pertama itu setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku yang terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua, berpartisipasi dalam pembelaan negara. Nah, di sini warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan yang terdapat pada pasal 27 ayat 3. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Di sini kita sebagai warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain yang terdapat pada pasal 28J. Dan yang terakhir, ikuti pendidikan dasar. Jadi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang disediakan oleh pemerintah yang terdapat pada pasal 31 ayat 2. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya adalah penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara merupakan aspek mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan memahami hak-hak yang dimiliki, warga negara dapat memperjuangkan kepentingan mereka secara adil dan bertanggung jawab. Sementara itu, menjamin kewajiban sebagai warga negara sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Jadi melalui pengetahuan ini diharapkan setiap individu dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, di situ aja Ibu penjelasan Ibu. Ada pertanyaan? Oke, tidak ya. Nah, ya udah, sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.